Nah, ini kita udah lihat ya anakannya yang memang udah menetas ya Kang ya. Ya. Kita pengen lihat lagi nih si Kang Hussein ini telurnya, sisa telurnya ada berapa yang belum menetas, dan katanya selain iguana gitu kan, telurnya ada telur-telur yang lain gitu kan. Kita pengen lihat ada telur apa aja sih sekalian gitu kan. Oke, kita langsung ya Kang ya. Ya, ayo. Boleh kita taruh dulu. Siap. Oke, nah kita udah ada di tempat telurnya ya Kang ya. Nah di sini kita pengen lihat nih Kang, ada telur apa aja. Tadi kan kita ngebahas iguana ya. Kita pengen lihat dulu deh telur iguananya deh. Buka aja Kang, biar Apa Pak? langsung. Oke, kita buka. Kebetulan udah mau masuk masa netes jadi aman. Banyak juga nih Kang. Kita buka dari yang ini coba Kang. Ini ada 19 butir, 17 nih Kang sisa karena 2 ada kena jamur. 17 ya ini ya. Ada 17. Ini kira-kira berapa hari lagi bisa netas? Ini sekarang umur berapa ya? 74 harian. 74 hari. Prediksi paling 6 harian. 6 harian lagi keluar. 6 harian lagi keluar ya netas ya. Kalau rata semua karena beda-beda Kang. Ada Iya. yang emang mulai start dari 70 hari, ada yang malah kemarin tuh temen ada yang nyampe 65 hari Kang netes. Iya. Dan paling lama juga ada yang nginjek di 80 ke atas, 80 hari ke atas. Itu jadi beda-beda, nggak bisa sama. Iya. Ya, Ini boleh dibuka. boleh ya. Coba kita pengen lihat, oke. Nah, ini ada 17 ya Kang ya? Ya. Ini kebetulan udah mau tanda-tanda keluar Kang. Oh gitu. Nah, Ini jadi induk apa? untuk tanda dia mau netes, Mhm. kita bisa lihat satu pertama dari Boxnya di mana tuh? boxnya itu dia berembun. Oh, embun ada embunnya Ada ya. embunnya. Hmm. Terus kedua, ya ketika kita buka telur beberapa ada yang penyok. itu Oh juga, iya. nah, Jadi juga awalnya ada yang telurnya bulat bulat. gitu kan. Nah, Jadi terus ada yang kempes itu berarti ada tanda-tanda memang dia mau apa ya? Dia mau keluar lah gitu ya. mau keluar, dia ngeluarin cairan putih di dalam, mengembun. Jadi Oh. bahasanya bisa dibilang embun. Karena yang tadinya volume utuh bulat, terus nyampe penyok kayak gini, otomatis ada yang diserap sama embrio, ada yang dikeluarkan. Oh, gitu. Karena satu cirinya di tutupnya ini, Hmm. tutup atau di booknya dia keluar basah. Iya, iya. Nah, ini untuk biasanya kan ada pengecekan kan dari misalkan awal keluar telur ini, Ya. terus kita inkubasi, itu ada pengecekan nggak per berapa hari sekali gitu untuk ngecek? Ada nggak? Kalau saya ngecek paling seminggu sekali kan. Seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Hmm. Kan mungkin ini ditutup dulu aja ya. Oh gitu, Nah, oke, biar boleh. ntar kita lihat Siap. yang lain gitu. Kita mau lihat Kita kan yang sambil ngobrol lagi. Oke, Ya. siap. Nah, itu tadi kan 17 telur ya. Nah, Terus yang lainnya lagi ada nggak? ada kan? Ada. Dari mulai yang 17, ada tapi suhu kayaknya nggak jauh beda deh. Begitu. Dibuka juga aman kayaknya. Soalnya ada yang umurnya masih 60 hari kan. Oh, Ada gitu. satu book yang masih 60 hari. Kalau ini masih, ini udah 74-an tadi. Tapi kira-kira ada efeknya nggak kalau misalkan kayak gini dibuka? Nah itu mungkin masing-masing leader ada yang bilang ada yang bilang enggak. Tapi kalau buat saya pribadi selama suhu ruangan, suhu inkubator itu sama, itu nggak masalah sih. Begitu. Nah, Nah, untuk dari Kang Hussein sendiri, apa sih namanya suhunya itu, permainan suhu ya Kang ya? Nah, itu biasanya di berapa sampai berapa? berarti buat setting ya kan? Iya, buat setting. Saya setting Aman inkubasi ini ya? Setting inkubator di suhu 28 batas minimal, maksimalnya di 31. Oh, 31 ya. Jadi makanya pakai termostat. Iya, berarti ada ya. Ada. Oh iya, itu ada. Mantap. Cuma nggak kelihatan. Iya, oke. Itu apa itu Bang? Ini masih sama iguana juga. Iguana. Ini Bisa indukan nggak? beda kan? Oh, beda juga. Jadi kalau di sini saya diusahain biar nggak kecampur indukan. Hmm. Karena kan
kita nggak mau mix lah gitu kan, Iya. bahasanya tetap jaga kualitas nomor satu. Mungkin untuk takaran kualitas ya masing-masing punya Iya. punya takaran, kita jangan nyampur lah ini kolom ini apalah, apalagi kalau udah larinya ke lokal itu ya Kang ya, sebenarnya buat ngejaga itu Kang. Iya. Makanya saya pisah, ini kebetulan 2 karena nggak cukup saya taruh di 2 box. Total telur keluar 55 butir. 55. Ini 55 butir 2 box, alhamdulillah tanpa seluk. Cuma dia kena jamur 2 butir Kang, jadi sisa 2 box ini 53. 53 satu indukan. Satu indukan. Nah kebetulan ini prediksi paling injek di 2 mingguan atau 10 harian lagi, masih prediksi ya. Nah dia Ini otomatis itu. Mantep ini. Ini setting di suhu 29, saya setting di suhu 29. Mantep ini. Nah ini untuk teman-teman ini jadi Ini sebenarnya simpel sih Kang, saya nggak harus mungkin cara ya beda-beda. Ada yang inkubator itu pakai styrofoam, Iya. ada yang dibikin ya itu balik ke masing-masing ini. Ya itu dari ilmu masing-masing lah. Nah, ya. Berarti ini kalau nyala lampu berapa menit? Suhu itu minim. Minim. Injek di 2, saya setting ini sebenarnya aman di 28, 28 aman batas minimal. Cuma saya setting selalu beda 1 derajat, 29 30. Tadi kan batasnya 28 sampai 31. Nah, saya setting termostat di 29 30. Jadi ketika suhu nginjek 29 dia hidup. Gitu. Tapi ketika nyampe di suhu 30 dia off. Mati. Jadi bukan per berapa menit, bukan. Nah, Keren lebih ke gitu ya. suhu. Sebenarnya umum kan gitu. Iya. Tapi ini untuk teman-teman bisa jadi pembelajaran juga gitu kan. Bisa ditiru tapi kalau misalkan teman-teman punya punya patokan lain, nah itu bisa dimodifikasi lah. Jadi jangan terpaut sama satu aja gitu. Jadi kan. satu referensi, kita punya referensi yang lain juga. Iya, jadi referensi boleh lah Boleh banyak. Iya, boleh kita pakai gitu kan. Kayak saya pribadi Kang, saya nggak pakai kayak gini-ginian Kang, gitu. Saya cuma taruh di lemari aja udah gitu doang. Nah, balik lagi ke pribadi masing-masing. Oke. Nah, itu tadi iguana doang Kang. Tapi tadi katanya ada ini Kura-kura res. Nah, kura-kura Brazil ini saya baru pertama kali lihat kura-kura res ya Brazil itu baru menetas ya Kang ya. Kebetulan baru menetas. Ini hari ini. Hari ini. Keren. Boleh dilihat nggak Kang? Boleh Kang. Nah, coba deh. Ini ada berapa telur Kang? Ini ada 7 Kang, karena indukan masih sedikit dan kebetulan dia bertelurnya nggak bareng. Ini pun dari 7, 3 itu umurnya udah beda sama yang 4 lah. Ada selisih sekitar 2 mingguan, 3 mingguan. Soalnya ketemu posisi udah sebulan kayaknya, udah masuk umur sebulan setengah. Udah sebulan lebih. Kirain mau nggak netes, alhamdulillah akhirnya netes. Nah ini imut juga ya, cuman dia belum keluar sekutunya ya dari itu karena mungkin ini Kang di sel telur di bagian bawah dia ada kuning telur Kang. Nah ketika kuning telurnya itu udah proses masuk baru dia keluar, sama kayak iguana sebenarnya. Soalnya dulu pernah bikin ini Kang, jadi ya kita mengamati lah, kecil-kecil mengamati. Ada beberapa yang coba saya pelet buat tahu umur iguana itu. Pelet itu kita buka, kita sobek. Kita pengen tahu berapa hari lagi iguana itu bisa netes. Nah, dia kita sobek, dia masih gede Kang. Jadi kuning telurnya itu ukuran masih gede. Lambat laun si kuning telurnya itu masuk ke perut. Itu prosesnya. Ketika udah beres semua, sisa selaput buat si ari-ari lah, kalau di orang ada ari-ari itu baru nutup, baru dia keluar. Berarti itu sistem cadangan makanan. Nah, cadangan makanan. Ini Kang ada yang mau netes lagi. Nah ini ya ada yang mau netes. Iya. Mantap. Iseng Kang sebenarnya. Selain ini ada apa lagi Kang? Nah ada yang mungkin lokal, ya mungkin sekarang juga ada sih yang komunitasnya Kang ya, gecko. Cuma geckonya kalau orang kan gecko leopard gecko, nah kita geckonya gecko kebon kan. Oh, toke Kang. Boleh lihat Kang? Boleh. Nah ini toke ini breeding atau gimana? Enggak Kang, ini jatuhnya kalau
kiper mungkin bilangnya CH. Jadi posisi nemu telur di alam di alam. Jadi ceritanya dulu lagi hunting, ya main lah ke alam gitu kan. Main di alam nemu telur gitu, mukanya nggak ada. Nah, nyoba iseng-iseng sama enggak. Nah, mungkin jadi situ ya iseng-iseng belajar ya. Belajar ya, itu bagus sih kalau untuk pembelajaran gitu kan, belajar untuk netesin telur yang lainnya kan ya. Jadi nanti suatu saat kita misalkan mau benar-benar ternak gitu kan, kita udah tahu lah ya ini sih seperti itu gitu kan. Ini udah netes berapa Kang? Ini baru satu Kang. Oh, baru satu ya? Kayaknya mungkin nggak jauh beda sama leopard gecko Kang. Dia dua. Iya. Sebenarnya yang masuk mesin tetes ini bukan telur iguana doang Kang. Dulu pernah ada lagi. Apa tuh? Bunglon, surai. Oh, bunglon. Londok. Iya, londok. Nah, itu sebenarnya iseng ada yang nemu kirain telur ular. Dicobalah di input. Akhirnya begitu netes, tentunya itu iguana lokal. Nah, itu buat jadi hitung-hitung buat pembelajaran bagi yang emang baru mengenal iguana. Kita bisa liatin mana iguana lokal atau londok. Nah, ini ada sisi memang positifnya gitu. Ketika kita berhasil nih, udah berhasil netes, ya udah kita lepasin lagi gitu. Ya kan, jadi nggak sekedar cuman udah ambil penasaran lihat tahu-tahu gagal. Kalau hewan lokal yang dulu aja yang iguana lokal itu kan londok itu netes, ya kita bingung, kita cuma belajar cara menetaskannya sama enggak gitu. Kita ambil kesimpulan lah sama enggaknya, udah netes ya kita rilis lagi ke alam. Kayak toke pun ini kayaknya saya lepas. Tapi ya kalau bisa sih saya bawa pulang saja. Iya, boleh kan, nanti kalau udah beres semua ambil. Nah, kita udah bahas tentang telurnya. Nah, saya punya ini Kang, katanya nih Kang Husein ini punya satu produk buatan gitu, homemade lah gitu kan. Apa tuh Kang? Biar teman-teman di rumah tahu juga. Ntar saya ambil dulu Kang. Oke, boleh deh. Kita penasaran gitu kan. Nah, itu apa tuh Kang? Ini saya kasih nama Kiwari Booster Kang. Jadi fungsinya hampir sama kayak booster, mungkin merek booster banyak. Iya. Merek boosternya banyak. Ini homemade. Buatan pribadi, bahan pun herbal. Jadi herbal saya pakai sistemnya fermentasi. Gitu. Ini fungsinya untuk apa Kang? Satu, di sini sebenarnya udah ke ini ada Kang, menambah nafsu makan, membantu proses metabolisme tubuh, melancarkan pencernaan. Ini maksudnya kan di sini ada logonya nih, iguana nih. Apa ini untuk iguana doang atau gimana? Nah, kebetulan teman-teman reptiler yang main, mungkin bukan iguana aja yang main, udah dicoba ke lupa saya. Ular pakai itu, ular yang masuk retik, terus ya reticulatus, terus karpet piton, terus cinmas, liga. Oh gitu. Itu berarti aman ya? Aman. Berarti untuk menambah nafsu makan, membantu proses metabolisme tubuh. Nah, justru ada yang unik di poin kedua Kang sebenarnya. Apa tuh Kang? Nah, setelah pakai, awalnya kan saya belum buat masalah buat skala pemasaran nih Kang. Buat pribadi. Ini ketika metabolismenya iguana itu bagus, maka dia ada kecenderungan membantu gen-gen yang mungkin ada kehambat. Kita bantu metabolismenya lancar, dia naik kan, kayak warna. Selama dia punya gen gennya udah cakep dari indukan, metabolismenya dibantu jadi lancar, jadi bagus, dia warna pasti timbul. Nah, ini berarti rekomendasi untuk teman-teman di rumah dia. Siapa tahu mau mencoba gitu kan, ini ada ya Kang yang bisa ya?
Bisa. Cuma kebetulan sekarang stok lagi susah. Oh, lagi susah gitu. Ya, karena barangnya emang lagi susah. Nah, saya sempat lihat juga nih Kang Hussein ini apaan sih gitu kan. Jadi sekarang baru sempat main ke rumahnya. Jadi ini adalah bisa dibilang penambah nafsu makan ya untuk iguana, terus ular juga ya, bisa ya. Ular masuk, terus apa lagi ya dia masuk? Soalnya udah ini sih kan tapi lupa. Terus ada yang pakai buat BD. Karena lupa, nggak sempet screenshot, nggak buat pencitraan, jadi lupa. Pokoknya intinya sih ya untuk Karena yang emang fokus awal emang buat iguana lah. ya fokusnya Cuma untuk banyak. iguana. Nah, Oke, deh. Nah, tadi kan udah yang disebut ada iguana, ular dan lain-lain. Nah, itu bisa menjadi suatu patokan lah ya. Gitu. Oke, ini udah diproduksi atau udah dikirim kemana aja nih kan? ada agen sebenarnya. Bandung ada, Karawang, Jogja, Bogor, terus Surabaya, Malang, Surabaya belum masuk. Malang. Wah. Surabaya belum masuk. Ini mantap, rekomendasi banget nih untuk teman-teman yang mau nyari iguana, mau sharing-sharing, mau belajar gitu kan. Udah gitu ada vitaminnya lah ya Kang ya. Nah, itu pokoknya udah jangan diragukan lah gitu kan. Kang Hussein ini udah ya sedikit banyaknya terus belajar lah Kang ya gitu. Jadi mungkin seperti itu aja Kang wawancara kita kali ini. Satu lagi kan, Apa tuh? sebenarnya yang mau pelihara itu jangan jadi saya newbie, saya baru minder, jangan. Jadi kalau emang basicnya hobi itu nggak memandang baru, pendatang atau lama, selama kita bisa mencoba yang baru buat lebih bagus, itu malah lebih bagus. Intinya kita satu belajar. Benar. Ketika kita mau belajar nggak ada emang pengaruhnya, cuma beda dia main umur berapa. Iya, itu doang sih, Itu jam doang. terbang lah ya, Jam beda terbang. gitu kan. Tapi kan nggak ada salahnya kita untuk saling sharing nih. Misalkan saya baru, Kang Hussein udah lama, Itu saya yang baru, akan yang lama. kita saling sharing aja gitu. Kembali. Ya kan, saling belajar juga gimana caranya pelihara iguana, makanannya apa, kandangnya seperti apa, sampai proses ke kawin sampai menetaskan telur ya Kang ya. Nah, jadi itulah poin pentingnya untuk teman-teman di rumah, dan mungkin cukup segitu aja Kang nih. Terima kasih, saya udah boleh main ke sini, udah bisa lihat iguananya, telurnya juga. Semoga ini kiwari ya? Kiwari reptil booster. Oke deh. Nah, itu semoga sukses terus, bisa produksi massal banyak gitu kan ya Kang. Terus iguananya makin banyak juga. Oke. Mungkin cukup segitu video kita kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan kalau misalkan bermanfaat boleh teman-teman share juga. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan atau apapun, nanti saya bakalan sertakan nomornya Kang Hussein langsung ya, atau bisa komen juga di video saya. Oke, mungkin cukup segitu aja dari saya. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau misalnya bermanfaat boleh kalian share. Salam kumis beracun.